Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rulaik dan saya bersama teman saya Donald Maulana. Jadi saya akan mempresentasikan model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan menanam pohon. Nah, di sini kita menggunakan metode runga kotak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa isu pemanasan global terus mendapat perhatian serius bagi bangsa-bangsa di Asia, nah termasuknya di Indonesia. Perubahan suhu lingkungan sudah secara nyata dan mudah dirasakan sekarang ini. Udara kita terasa lebih panas dari biasanya. Hal ini menandakan bahwa udara bumi sudah mulai tercemar, dan hal ini dipicu oleh minimnya jumlah pohon yang ada di daerah tersebut. Nah, mengurangi jumlah pohon itu sama halnya dengan mengurangi pemasukan oksigen, sebab pohon dapat menghasilkan oksigen. Oksigen dihasilkan pohon dari proses fotosintesis yang mengikat karbon dioksida atau CO2, kemudian melepas kembali ke udara dalam bentuk oksigen. Nah, selain itu yang dapat memicu kenaikan suhu di bumi karena konsentrasi dari karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor sehingga terjadi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terus dibiarkan, maka akan mengakibatkan meningkatnya suhu bumi di suatu daerah yang mayoritasnya menggunakan kendaraan bermotor, namun sedikit dalam jumlah pohon, dan hal ini mengganggu kesehatan. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah gas pembentuk efek rumah kaca meningkat. Di antaranya itu ada gas CO, CO2, kemudian CFC, dan sebagainya. Nah, karbon monoksida merupakan gas yang sangat berbahaya meskipun tidak berbau. Namun, jika teringat dalam jaringan darah, gas ini akan mencegah oksigen untuk bereaksi dengan darah. Nah, di sini kita asumsikan terdapat beberapa asumsi dalam pembentukan model matematika. Yang pertama yaitu konsentrasi karbon dioksida hanya berasal dari kendaraan bermotor, karena 95% dari kendaraan monoksida yang ada di udara berasal dari hasil pembakaran BBM. Nah, sehingga 5% dari karbon monoksida tidak dipertimbangkan sumbernya. Kemudian reaksi terjadi hanya antara karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen. Kemudian suhu di daerah penelitian normal, karena hanya saat suhu normal proses oksidasi hidroksil dapat terjadi. Kisaran suhu normal sekitar antara 26-36 derajat Celcius. Kemudian kendaraan bermotor yang melewati daerah penelitian jumlahnya konstan tetap. Kemudian kecepatan dari kendaraan bermotor yang melewati daerah penelitian konstan tetap. Kemudian makhluk hidup yang menghasilkan karbon dioksida itu di sini kita asumsikan hanya manusia. Nah, kita sudah menyebutkan dari variabel-variabel tadi. Kemudian kita modelkan dalam bentuk matematika, sehingga variabel yang akan digunakan dalam model ini adalah yaitu Xt, jumlah kelompok konsentrasi karbon monoksida dalam waktu T, kemudian YT, jumlah kelompok konsentrasi karbon dioksida, kemudian jumlah konsentrasi oksigen. Selanjutnya yaitu dibutuhkan beberapa parameter, yaitu K atau penambahan karbon monoksida untuk oleh kendaraan bermotor, kemudian L pengurangan oksigen saat proses pembakaran BBM oleh kendaraan bermotor, kemudian H penguraian karbon monoksida menjadi karbon dioksida saat proses oksidasi hidroksil, kemudian I penambahan karbon dioksida dari hasil proses oksidasi hidroksil, kemudian F pengurangan karbon dioksida oleh pohon saat proses fotosintesis, kemudian G yaitu penambahan oksigen dari hasil proses fotosintesis oleh pohon, kemudian R penambahan karbon dioksida yang berasal dari hasil pernafasan makhluk hidup, kemudian S yaitu pengurangan oksigen akibat diserap oleh makhluk hidup saat pernafasan berlangsung. Nah, kita asumsikan berdasarkan variabel dan parameter dan asumsi yang sebelumnya diperoleh model matematika sebagai berikut. Jadi dy per dt sama dengan k min h, kemudian dy per dt I min f plus r, kemudian dz per dt sama dengan g min l. Nah, nilai-nilai dari masing persamaan tidak boleh negatif bahkan 0 karena bertentangan dengan kondisi alam, jadi di mana konsentrasi karbon monoksida, karbon
dan oksigen tidak pernah habis, bahkan mencapai nilai minus udara. Nah, oleh sebab itu model yang diperlukan coba menjadi model seperti berikut. Nah, dimana X, Y, Z merupakan nilai awal dari masing-masing konsentrasi dan M1, M2, M3 merupakan nilai maksimum dari masing-masing konsentrasi. Nah, di sini kita analisis titik tetap pada sistem persamaan diferensial sering digunakan untuk menentukan solusi yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, berdasarkan definisi titik tetap mode dapat ditentukan ketika dx per dt sama dengan 0, kemudian dy per dt sama dengan 0, dan dz per dt sama dengan 0. Nah, dari persamaan model matematika yang diperoleh akan dicari titik tetapnya dengan menyamakan persamaan dengan 0 seperti berikut ini. Nah, dengan demikian diperoleh titik tetap untuk model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan penambahan adalah M1, M2, M3. Nah, setelah itu kita uji kestabilan titik tetap dalam matematika dengan matriks Jacobi. Nah, matriks Jacobi dari yang kita gunakan untuk menyelesaikan tersebut yaitu dengan cara berikut. Nah, setelah diinputkan matriks Jacobi untuk model matematika pada kasus ini diperoleh sebagai berikut. Jadi sebagai berikut ini. Kemudian uji kestabilan titik tetap model matematika. Nah, untuk menentukan nilai eigen dari matrik dapat dilakukan dengan menyelesaikan persamaan pada rumus ini sehingga diperoleh nilai eigen ini. Kemudian karena nilai eigen bernilai negatif, maka dapat dikatakan titik tetap itu titik tetapnya tetap stabil. Nah, kemudian simulasinya yaitu pada kasus penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon tetap M1, M2, M3. Nah, dengan mendistribusikan nilai maksimum dari masing-masing konsentrasi maka diperoleh titik yaitu 30, 50, 5000, 209, 400. Nah, dalam simulasi titik tetap ini misal 5 nilai awal sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di sini. Kemudian simulasi kestabilan titik tetap pencemaran udara dilakukan untuk melihat reaksi di sekitar titik tetap tersebut dengan beberapa nilai parameter yang berbeda yang dimisalkan jadi sebagai berikut. Kemudian kita simulasikan dengan oktav. Nah, itu nilai awalnya saya ini memakai 32, kemudian 1660, kemudian 312738. Nah, ini dengan metode rumah kota. Di sini saya ada 3 model matematika. Yang pertama yaitu dx, parameternya x, kemudian kita sesuaikan dengan modelnya tadi. Kemudian yaitu sama juga di sini ada dy yaitu parameternya y dan menggunakan disesuaikan dengan model juga, dan metode z disesuaikan juga dengan modelnya. Nah, dari hasil perhitungannya, dari hasil simulasi itu diperoleh sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis model dari sistem pernapasan ini titik tetapnya itu bersifat stabil. Nah, titik tetap yang diperoleh merupakan nilai maksimum dari masing-masing konsentrasi. Perilaku kestabilan tetap sangat dipengaruhi kondisi nilai parameter model, yaitu laju perubahan dari masing-masing faktor. Adapun faktor yang mengalami kenaikan karbon monoksida yang berasal dari kendaraan bermotor. Nah, dengan begitu sumber tersebut harus dikontrol agar peningkatan karbon dioksida di udara itu dapat diatasi. Nah, apabila sumber penambahan karbon monoksida dikontrol, maka pencemaran udara dapat ditanggulangi dan hal ini tidak menjadi kekhawatiran masyarakat di daerah perkotaan. Jadi itulah penjelasan dari simulasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.